warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Elvina. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kali ini kami akan membahas mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pada modul 3.1. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kepala sekolah saya, Bapak Muhammad Masam, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kabupaten Alor. Baik Bapak, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Baik Bapak, hari ini kita akan melanjutkan bincang-bincang mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya. Bapak, saya mohon izin untuk Bapak memperkenalkan diri dulu supaya saya Bapak bisa mendengarkan nama Bapak siapa, berasal dari sekolah mana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Masang. Saya sebagai Kepala UPT SMP Negeri 1 Kalabahi. Baik Bapak, terima kasih. Jadi Bapak, namanya kita ini sekolah besar, Bapak tentu banyak sekali kasus-kasus yang kita hadapi. Ya. Bisa jadi kasus itu berasal dari siswa itu sendiri atau bisa jadi gabungan dengan para guru. Selama ini Bapak kira-kira ada tidak kasus yang menonjol yang Bapak selesaikan dalam waktu dekat ini? Baik, terima kasih. Jadi memang dalam satu lembaga satuan pendidikan ini memang banyak terjadi kasus baik dari guru-guru, tenaga pendidik maupun dari siswa. Memang ada beberapa yang saya sudah tangani, tetapi yang terakhir ini kebanyakan yang terdapat pada siswa. Nah, itu banyak pengeluhan-pengeluhan dari guru terhadap anak-anak yang selalu alpa atau bolos di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kasus ini yang sangat banyak muncul di permukaan, yang ada satu kasus terkini yang baru beberapa bulan lalu kami sudah atasi terkait dengan kasus ketidakhadiran anak dalam mengikuti pelajaran salah satu mata pelajaran tertentu. Nah, itu yang terjadi. Baik. Kemudian bisa Bapak bantu sedikit menceritakan bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bapak? Tentu kita melihat kasus. Tidak semua kasus itu kita anggap itu sebuah dilema etika. Ada kasus yang dikatakan dilema etika, ada kasus yang tidak menjadi dilema etika. Tentu kita harus melihat kasus-kasus tertentu mana yang termasuk dalam dilema etika. Nah, kalau memang termasuk dalam dilema etika, kita perlu kajian juga. Nah, tidak serta-merta langsung kita ambil keputusan. Nah, jadi kita tentu mengidentifikasi dulu kasus itu. Nah, begitu. Jadi kita identifikasi menjadi sebuah kasus dilema etika dan tidak. Nah, itu tentu kita identifikasi dengan cara itu. Baik, Bapak. Berarti harus dipilah-pilah dulu ya, harus Pak, dipilahkan. Tergantung kasusnya seperti apa. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana menurut Bapak cara menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tentunya? Ya, caranya itu tentu yang pertama kita mengidentifikasi tadi kasusnya, terus kita harus mencari kebenarannya, mencari datanya begitu. Nah, tentu kita melihat orang-orang yang terlibat. Misalnya kalau terhadap anak yang tadi, kasus terhadap anak barangkali yang terlibat itu bisa teman sejawatnya, bisa wali kelasnya, atau bisa saja orang tuanya. Kita menggali data dari semua pihak, bisa saja tetangganya. Ini kita mencari kevalidan data yang sebenarnya. Data itu benar apa tidak, sehingga kita bisa sudah pilihkan bahwa ini adalah termasuk kasus dilema etika, kita menguji tingkat kebenarannya, barulah kita mengambil keputusan. Itu langkah-langkah yang kita mungkin barangkali lakukan begitu. Baik, Bapak. Tadi seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan, Pak ya. Kemudian ada tidak Pak prosedur-prosedur yang Bapak lakukan selama ini dalam menangani suatu kasus tadi? Ya, jadi prosedurnya pada tingkat
tingkat wali kelas, ya, dari wali kelas, guru mata pelajaran bisa jadi ke wali kelas setelah itu wali kelas melakukan pengkajian, meneliti masalah itu. Kemudian pendekatan ke orang tua dari wali kelas. Setelah itu kalau memang belum juga teratasi masalah itu, dialihkan kepada guru BK, menindaklanjut lagi. Itu juga melakukan pendekatan kepada orang tua dan lain-lain untuk melakukan pembimbingan dan mengatasi masalah tersebut. Kemudian kalau memang itu pun tidak bisa, maka langsung kepada kesiswaan untuk dilakukan penyelesaian dengan orang tua bersama. Nah, bisa saja kita bisa mengundang orang tua untuk melakukan sebuah pembahasan atau rapat bersama dengan orang tua untuk membahas kasus anak tersebut sehingga mengambil sebuah keputusan. Begitu. Berarti berjenjang, Pak, berjenjang ya? Dari kasus penanganan kasus itu dari berjenjang, dan mulai dari bisa saja dari guru mata pelajaran, wali kelas, BK dan siswan sampai pada tingkat pertemuan pihak sekolah bersama dengan orang tua. Baik. Kemudian Bapak tadi sudah Bapak ceritakan bagaimana prosedur mengambil suatu keputusan. Sekarang hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif tentunya dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika seperti ini, Bapak? Hal-hal yang efektif itu, saya pikir ya kita harus betul-betul mengkaji. Kita tidak serta-merta langsung ambil suatu keputusan terhadap anak karena pelanggaran terhadap aturan, tetapi kita betul-betul secara moral, secara etika kita harus betul-betul mengkaji bahwa setiap anak itu punya latar belakang permasalahan yang berbeda. Nah, itu ini yang perlu kita kaji. Jadi ya kita betul-betul berpikir secara rasional dan secara emosional, secara etik, barulah kita mengambil keputusan. Itu lebih efektif. Kita jangan langsung memberi keputusan karena atas rujukan moral itu. Betul-betul secara etika kita harus lihat latar belakang kasus atas kebenarannya. Dan sampai ada kasus ini benar juga, walaupun secara aturan melanggar, tapi ini kasus yang dialami, masalah yang dialami benar juga. Itu juga harus kita kaji. Tapi kita pakai hati nurani dengan ya akal sehat lah untuk itu. Saya pikir itu lebih efektif dalam mengambil sebuah keputusan. Oke, berarti kita memperhatikan dulu permasalahannya seperti apa ya, Bapak ya? Ya. Baik, Bapak. Kemudian hal-hal apa saja selama ini yang menjadikan tantangan Bapak dalam mengambilkan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bapak? Tantangan apa? Yang menjadi tantangan itu adalah yang jelas ya dalam aturan itu memang menjadi tantangan. Memang aturan secara tegas melarang atau bahwa terjadi kasus ini perlu ambil sikap, tetapi ya secara menjadi tantangan itu adalah pandangan dari teman-teman, pandangan dari rekan-rekan anak yang mengalami kasus itu. Kadang-kadang pandangan yang menilai hal negatif itu menjadi tantangan. Yang jelas bahwa apa yang kita tulis ini sudah benar, tapi pandangan dari rekan-rekan kerja, baik guru-guru maupun rekan-rekan anak-anak itu juga kadang-kadang hal-hal negatif yang muncul itu menjadi sebuah tantangan bagi kami untuk mengambil sebuah keputusan. Tetapi yang jelas bahwa kita sudah kaji sesuai dengan hati nurani yang baik karena tadi persoalan itu. Baik, berarti tadi ada beberapa hal yang saya garis bawahi. Yang pertama mungkin aturan-aturan ya, Pak ya. Ya. Kemudian pandangan-pandangan hal-hal negatif dari mungkin guru-guru lain mengenai kasus ya. Itu, Pak ya. Jadi kita harus bijak pada saat mengambil keputusan. Ya. Baik, Bapak. Kemudian apakah Bapak punya jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah punya jadwalnya? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalnya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini?
memang kita tidak punya waktu atau jadwal tertentu yang kita rancangkan, tetapi ada tahapan-tahapan itu yang butuh waktu. Misalnya tahapan mulai dari tingkat guru mapel atau misalnya terhadap anak ini, kasus anak ini, wali kelas sampai ke BK dan kiswan. Nah, itu tentu itu butuh waktu. Yang jelas ada waktu-waktu tertentu yang itu butuh waktu untuk kita menyelesaikan. Memang kita tidak susun secara satu ketetapan jadwal yang pasti secara konsep, tetap tidak. Kita butuh waktu untuk proses itu. Nah, yang jelas pasti ada tahapan-tahapan itu melalui membutuhkan sebuah waktu. Nah, jadi itu langkah-langkah itu harus dilalui, itu menjadi sebuah jadwal kami secara ya di dalamnya begitu. Baik. Berarti di sini waktunya, jadwalnya itu menyesuaikan terhadap kondisi, kasus ya, kondisi ya. Yang kita hadapi gitu ya Pak ya. Kemudian mungkin Bapak tidak memperlama-lama kasus tersebut Pak ya, tapi langsung diatasi sesuai dengan tahapan-tahapan itu sampai pada tingkatnya dan kita ambil keputusan. Baik Bapak. Kemudian yang berikutnya kira-kira apakah selama ini ada faktor-faktor yang membantu atau mempermudah Bapak pada saat mengambil keputusan khususnya kasus-kasus dilema etika ini Bapak? Ya, faktor itu yang membantu adalah faktor misalnya faktor ya sosial, faktor itu ya, ada faktor sosialnya, ada faktor perasaan, naluri atau kemanusiaannya. Ada orang-orang yang membantu di belakang Bapak ya, untuk menyelesaikan kasus itu ada itu tadi itu dari wali kelas, dari BK, dari kesiswaan. Nah, ini aktor-aktor atau orang-orang yang bisa membantu. Jadi kita tidak serta-merta ambil sebuah keputusan, tapi kita harus butuh dukungan dari orang-orang ini, ya, dari orang-orang ini untuk mengkaji bersama, berdiskusi, dan barulah kita bisa bawa ke sebuah pertemuan untuk mengambil sebuah keputusan. Begitu. Jadi mereka yang membantu dalam hal mencari data itu. Berarti ada faktor dari manusia sendiri ya, Pak ya, mulai dari siswa itu sendiri proaktif, kemudian dari BK itu juga, kemudian dari wali kelas, dan unsur-unsur lainnya sehingga kasus ini bisa diselesaikan secara kebersamaan gitu Pak ya. Berikutnya Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi tentunya ada pelajaran yang dapat kita petik Bapak. Kira-kira pembelajaran apa yang dapat kita petik dari cara Bapak mengambil keputusan pada saat dilema etika tadi Bapak? Ya, pelajaran yang dapat adalah sebuah suasana kebatinan yang merasa puas terhadap keputusan itu, dan hasil dari keputusan itu dampaknya adalah ada sebuah perubahan. Ada sebuah perubahan, misalnya kasus anak, maka anak bisa kembali aktif dalam mengikuti kegiatan belajar yang baik. Nah, hasil ini membuat sebuah kepuasan tertentu dalam hati nurani kita. Yang jelas bahwa yang sikap kita ambil sebuah keputusan itu dampaknya ada, nilai positifnya ada. Dan kita merasa senang, bangga, dan puas terhadap hasil itu. Nah, ini yang kita rasakan. Nah, begitu. Baik Bapak, jadi tidak semerta-merta kita menyelesaikan kasus itu saja Pak ya, tapi ada pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya kita bisa menyelesaikan permasalahan anak-anak. Tentu anak-anak juga diharapkan setelah kasus itu terjadi adanya perubahan gitu Pak ya. Sikap, ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa menjadikan pola pikir bagi saya, kemudian masukan bagi saya untuk kedepannya saya menjalani sebagai seorang guru penggerak, tentunya menjadi motor dalam suatu pendidikan, bisa menggerakkan teman-teman semua, begitu Bapak ya. Amin, amin. Terima kasih semuanya, sampai di sini bincang-bincang kali ini, kita sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina. Saya calon guru penggerak angkatan 9
dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMP Kepala MTS Negeri 1 Alor bersama Bapak Abdullah Likur. Kemudian materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit berbincang-bincang Bapak mengenai pengambilan keputusan berbasiskan nilai-nilai sebagai seorang pemimpin. Bapak, mohon izin Bapak izin memperkenalkan diri dulu Bapak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Likur, MAG. Saya di SK-kan menjadi kepala madrasah tahun 2018. Dalam suatu pendidikan itu biasanya terjadi banyak lika-liku, terjadi banyak permasalahan. Saya ingin Bapak menceritakan satu kasus nih yang menarik menurut Bapak, dan nanti kita akan coba bagaimana Bapak menyelesaikan permasalahan tersebut. Kira-kira Bapak bisa menceritakan salah satu kasus yang ada di sekolah Bapak? Mengenai masalah apa itu? Bapak bisa menceritakan salah satu kasus apa saja yang ada di sekolah Bapak? Iya. Selama 4 tahun berjalan, tentunya ada hal-hal yang terjadi di madrasah ini, baik itu terkait dengan proses pembelajaran ataupun terkait dengan hal-hal yang dialami oleh siswa itu sendiri dalam pembelajaran. Yang saya alami selama 4 tahun ini, tatkala penilaian yang disampaikan oleh orang tua kepada siswa melalui hasil rapot yang diterima oleh orang tua, lalu orang tua kemudian datang ke madrasah untuk mengkomplain hasil yang didapat oleh anaknya karena tidak sesuai dengan prediksi yang orang tua harapkan kepada anaknya. Jadi, ketika mereka datang ke madrasah untuk komplain hal tersebut, saya panggil guru wali kelas, kemudian guru mata pelajaran yang mengampu mata pelajaran tersebut untuk minta klarifikasi dari mereka. Dan dengan bukti dukung yang Bapak Ibu punya, kemudian penjelasan yang baik dari wali kelas serta guru mata pelajaran, orang tua pun lega dengan apa yang kami sampaikan, dan mereka menerima hasil yang kami sampaikan kepada anak yang bersangkutan. Baik, terima kasih Pak ya. Itu mungkin kasus yang sering kita alami di sekolah-sekolah Bapak ya. Iya. Kan ada beberapa pertanyaan Pak yang berhubungan dengan kasus yang Bapak alami di sekolahan. Menurut Bapak nih, bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral pada kasus tadi Bapak? Iya, dari kasus yang terkait dengan nilai, pemberian nilai kepada siswa itu, memang saya merasa seperti ada intervensi dari orang tua kepada lembaga untuk mengikuti maunya orang tua. Tapi sebagai pimpinan lembaga dan lembaga yang punya aturan yang jelas, kami memberikan pemahaman kepada mereka bahwa itu sudah menjadi satu keputusan lembaga yang tidak bisa mereka intervensi. Kita memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa penilaian yang kita berikan kepada siswa adalah kita sudah melalui proses-proses yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran, mulai dari tugas, kemudian harian 1, 2, dan bahkan 3, sampai kepada penilaian akhir semester. Dan hasil yang anak-anak terima merupakan satu rangkaian dari proses itu, sehingga tidak bisa dirubah begitu saja, karena ini sudah proses lalu melalui rapat yang dilaksanakan Bapak Ibu guru untuk menghasilkan hasil akhir dari rapor yang mereka terima. Jadi kalaupun mereka menyampaikan keberatan, mungkin itu hanya sebatas catatan masukan untuk kami, sehingga
ke depan mungkin kami lebih hati-hati lagi untuk memberikan penilaian terkait dengan hasil yang disampaikan kepada anak-anaknya. Baik, baik Bapak. Kemudian pertanyaan kedua, Bapak, bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana nantinya ada dua kepentingan, Bapak. Ada yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak tadi? Sesuai dengan kasus-kasus, ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Ada pernah seperti itu, ada terjadi masalah di sekolah. Memang kita guru itu dilematis sekali menghadapi hal seperti itu. Di satu sisi guru harus mengambil keputusan untuk hal yang secepatnya diambil, tetapi di sisi lain itu menjadi hak siswa yang tidak bisa dia merasa untuk diputuskan ya haknya. Contoh, ada anak-anak tertentu yang punya watak dia seolah-olah membuat ulah untuk mengganggu pembelajaran di kelas dengan cara sering-sering izin keluar. Nah, selaku guru yang masih proses dan masih muda, kadang emosinya belum stabil betul, sehingga secara spontan dia kadang memberikan sanksi ya, kepada anak. Nah, sementara anak juga mungkin tipe anak-anak tertentu yang tidak suka dengan tindakan yang disampaikan oleh guru, sehingga hal ini kemudian dia lalu mengadu pada orang tuanya, dan orang tuanya datang ke madrasah untuk minta klarifikasi, sehingga kami selesaikan antara guru dan orang tua didudukkan bersama-sama. Alhamdulillah orang tua bisa menerima itu, dan makin ke sini insya Allah sudah berkurang, tidak ada lagi hal-hal seperti itu, karena memang miss antara guru dan miss antara orang tua dengan kepada anaknya untuk menertibkan mereka sesuai dengan tata tertib yang berlaku di sekolah ini. Baik, Bapak, terima kasih. Untuk yang ketiga, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Bapak? Kira-kira langkah-langkah apa kalau misalnya terjadi kasus itu, prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan? Iya. Jika ada masalah yang terjadi seperti itu, saya panggil guru yang bersangkutan dulu untuk mengecek terlebih dahulu masalah yang terjadi. Kemudian kami saya minta ke tata usaha untuk memberikan surat panggilan, surat undangan kepada orang tua siswa yang bersangkutan untuk kami duduk bersama di sini untuk kami sampaikan persoalan yang terjadi, sehingga dia tidak membias lebih luas keluar, tapi kami memanggil mereka untuk datang kami carikan solusi bersama-sama, sehingga masalah tidak melebar, tapi kami berupaya untuk bagaimana mendekatkan kedua pihak, guru dan orang tuanya, untuk kita komunikasikan bersama-sama untuk mencarikan solusi yang terbaik untuk kepentingan anak dan kepentingan lembaga. Berarti ada komunikasi dengan orang tua, ya? Iya. Baik, Bapak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Iya, jadi model kayak kasus yang terjadi di sekolah, kayak mereka membawa HP pada jam-jam pembelajaran yang sudah disampaikan sebelumnya, ya kita tertibkan HP-nya, kita sita, kemudian kita mereka buatkan pernyataan, jadi dari BP meminta mereka buat pernyataan, lalu orang tuanya dipanggil, orang tuanya dihadirkan, dan alhamdulillah dengan cara begitu orang tua juga bekerja sama dengan sekolah. Jadi ada momen-momen tertentu yang memang kami sudah umumkan untuk mereka bawa, tapi kalau jika tidak umumkan lagi,
bagi mereka juga hati-hati untuk membawa itu, atau berikutnya kayak tentang pemangkasan rambut. Ini kami selalu umumkan. Jadi yang rambut yang sudah sekian senti harus segera ditertibkan. Jadi kami memberitahu lebih awal sehingga mereka jika tidak mengindahkan, itu bisa kadang terjadi pada siswa-siswa yang tidak masuk sekolah, atau siswa tertentu yang memang ngeyel. Nah, itu terpaksa kami beri sanksi. Tapi sudah kami sampaikan orang tua, dan orang tua setuju terhadap apa tindakan yang madrasah ambil, karena memang itu tidak terjadi pada semua anak, hanya anak tertentu yang memang dengan tipe anak seperti itu. Baik, Bapak, terima kasih. Berarti adanya ini ya Pak ya, step-step yang harus kita lakukan sehingga jangan sampai hanya satu arah saja ya Pak ya. Iya. Baik. Kemudian berikutnya, apakah Bapak sebagai kepala sekolah memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, jadi kami di sini MTS punya program rutin yang untuk masalah seperti itu dengan wali kelas dan guru BP. Jadi ketika terjadi hal seperti itu, yang saya anggap kasuistis ya Ibu. Jadi kalau absensi dan pelanggaran-pelanggaran ringan seperti tadi, itu memang dengan sendirinya wali kelas sudah menyampaikan ke BP dan BP ambil tindakan. Jadi mereka, saya minta untuk home visit setelah data yang diterima dari wali kelas melalui absensinya sudah terlalu ini, silakan home visit, kemudian diambil tindakan seperti apa. Ya, home visit tidak ada perubahan, kita mengambil tindakan berikutnya di surat panggil orang tuanya untuk kita duduk bersama, kita bahas tentang hal-hal yang terjadi. Tapi jadwal rutin dari saya ya kita di masjid. Di masjid itu yang kita menyampaikan sedikit-sedikit sentuhan. Jadi selepas anak-anak menyampaikan kultum, selalu ada waktu dari saya untuk menyampaikan sentuhan-sentuhan kepada mereka dengan harapan dengan apa yang kita sampaikan tidak 100% dia berubah, tapi insya Allah secara terus-menerus insya Allah dia akan berubah. Berarti ada tahapan pembinaannya Pak Tahapan ya, pembinaan, yang ya. pertama dilaksanakan pada saat ada kegiatan di masjid tadi. Iya. Kemudian berikutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Iya. Yang mendukung itu ya Pak, yang pertama guru-guru, kemudian dukungan dari komite dan orang tua. Jadi memang ada orang tua, tapi tidak semua. Ada orang tua tertentu yang memang tidak mendukung, memang karena dia mendukung anaknya. Tapi ada sebagian besar orang tua yang sangat support dengan program madrasah, sehingga ketika memang karena terpengaruh dengan aktivitas mereka di luar sana, sehingga mungkin jarang mereka perhatikan anaknya, tapi saya perintahkan silakan BP, silakan berangkat pakai mobil untuk datangi orang tuanya, untuk tanya, untuk lihat masalah apa yang dihadapi. Nah, jadi alhamdulillah dukungan sangat baik dari orang tua. Hanya sedikit sekali yang mungkin pengaruh kesibukan aktivitas di luar sehingga dia jarang memperhatikan. Tapi ketika kita panggil dan dia datang, dari sikapnya dan dari apa yang mereka sampaikan, terkadang komunikasi kami dan mereka ada hanya terputus ketika anaknya yang tahu begitu surat panggilan datang, mungkin anaknya sembunyikan sehingga komunikasi hubungan itu tidak sampai ke orang tua. Tapi pada intinya dukungan sangat positif dari orang tua, baik yang melalui komunikasi di grup atau langsung ke saya, ataupun langsung datang ke sekolah juga ada yang menyampaikan itu. Jadi masalah yang terjadi lebih cepat kita atasi.
Berikutnya Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil suatu keputusan khususnya dalam dilema etika? Eh, Pertama, kebersamaan dan kekompakan di dalam satu lembaga itu sangat penting untuk kita pegang. Eh, Kalau kita menyelesaikan satu persoalan yang terjadi di sini, tetapi kita yang tidak kompak, maka informasi yang membias keluar bahwa kita tidak punya satu aturan yang pasti yang kita pegang untuk memberikan justifikasi kepada siswa yang berada di sini. Yang pertama adalah kita harus kompak dulu, kemudian kita dengan kekompakan dan kebersamaan uh, siswa ini mau dibawa kemana dengan aturan yang ada, dan dengan kekompakan itu insya Allah permasalahan yang terjadi insya Allah dapat kita selesaikan. Kemudian yang kedua, kerjasama kita dengan orang tua melalui komitenya sangat perlu sekali, karena dengan komunikasi yang baik antara madrasah dan komite, permasalahan-permasalahan yang terjadi di, di kalangan siswa insya Allah bisa kita selesaikan, karena siswa begini banyak, hanya kita andalkan tenaga kita guru-guru dan tenaga kependidikan saja tidak mungkin kita selesaikan, kecuali atas bantuan dari pengurus komite, orang tua wali melalui komite komite yang ada di lembaga ini. Karena melalui hubungan kerjasama dengan komite, permasalahan yang terjadi di siswa itu insya Allah bisa sedikit teratasi. Dan yang ketiga, kita selalu memberi waktu untuk selalu ada waktu untuk kita mencari tahu masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Mungkin masalah yang dia buat bisa terjadi karena mungkin kondisi lingkungannya, kondisi keluarganya, atau kondisi kehidupannya yang lagi bermasalah sehingga terjadi hal-hal lain yang ada di sekolah ini. Maka kita tidak diam, tapi kita selalu peka dengan apa yang mereka laksanakan di luar sana. Maka kami punya langkah yang kami ambil berikutnya adalah kami guru-guru kemudian dengan komite kami memberikan satu keputusan untuk pertama subsidi atau keringanan biaya untuk anak yang tidak mampu, kemudian selalu memberikan support dukungan kepada anak yang prestasi dengan walaupun dengan uang seadanya, selalu saya berikan penghargaan di depan biar yang lain tahu untuk mereka saling memotivasi. Kemudian yang ketiga, kami punya zakat tetap yang kami selalu support kepada anak yang tidak mampu. Dengan setiap kali kita kumpul, kita selalu jaring anak-anak yang tidak mampu itu untuk kita berikan di depan umum kepada mereka untuk biar memotivasi belajarnya dan kawan-kawan yang lain yang ada di sini. Baik, luar biasa sekali Bapak ya. Jadi ada 3 hal yang dapat saya petik dari pembicaraan kita kali ini mengenai. Tapi itu terlepas dari itu kami keluar lagi juga. Saya maaf, kami punya program yang sudah kami jalani. Selain karena kami punya gerakan infak sodako yang rutin setiap Jumat, itu uang itu bukan untuk anak-anak kami saja, tapi kadang kami punya masyarakat binaan, orang-orang non muslim yang sekitar sini yang tidak mampu kami santuni. Kemudian kami punya masyarakat binaan, masyarakat musola-musola kecil di pinggiran, kami biasa kerjasama untuk baksos pada akhir tahun pelajaran. Jadi kami bawa kelas 9 yang selesai ujian untuk kami baksos, sekalian kami berikan sumbangan dari gerakan infak sedekah yang kami ambil itu. Baik, terima kasih. Jadi ada beberapa hal yang bisa saya ambil dari pengalaman Bapak tadi. Saya simpulkan bahwa yang pertama tentunya kita harus adanya kekompakan, harus adanya kerjasama. Kedua, adanya komunikasi, Bapak. Mungkin ada komunikasinya bukan hanya kita terhadap guru, tapi lingkungan kita, terutama mungkin orang tua, lingkungan yang berada di sekitar kita. Kemudian saling memberi peluang untuk meluangkan waktu. Semua yang Bapak sampaikan, kita nanti arahnya ke siswa-siswa kita. Baik Bapak, terima kasih, luar biasa sekali yang Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada hari ini juga bisa saya ambil manfaatnya sebagai pengalaman saya untuk
belajar menjadi seorang pemimpin dalam suatu pembelajaran. Itu saja, terima kasih pembicaraan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan bacaan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.